Meninggalkan Nabi. Nabi juga ternyata dalam hadis lain dia juga berlindung di bawah sebuah pohon sampai mereka itu ternyata karena lelah tertidur. Ya, tertidur, termasuk juga Nabi pada saat itu, dan Nabi yang gantungkan pedangnya di pohon tersebut. Faja'a rajulun minal musyrikina. Ya, maka datanglah seorang laki-laki dari orang musyrik. Wa saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun fi yabis syajar. Itu Rasulullah, pedangnya itu tergantung di pohon tersebut. Ya, dia golek, ya dia menyandar, kemudian pedang dia gantung. Nah, datang laki-laki tersebut, fahtaratahu. Dia ambil dengan cepat pedang itu. Faqala, dia berkata, kata ya orang musyrik ini kepada Nabi, ya, takhafani, perkataan itu bertanya, ya, takut tidak kau samaku. Nah, kenapa? Karena pedang Nabi dipegangnya. Ya, satu riwayat juga ada sampai diletakkannya ke dekat leher Nabi. Ya, nah ini apa kata Nabi? Qala la, kata Nabi, tegas Nabi. Apa kau nggak takut samaku dalam keadaan seperti ini? Seperti itulah kalau gambarannya itu. Ya, Nabi bilang tidak, kata Nabi. Maka dia berkata lagi, ya, faqala faman yamna'uka minni. Ya, pada siapa kau akan, ya, siapa yang akan mencegah aku, ya, dari dirimu ini? Nah, kalau arti kita, siapa yang mencegah engkau dari diriku? Sekarang kalau aku tebas pedang ini, siapa yang menahanmu? Nah, inilah kalau ditanya si laki-laki musyrik tadi. Qala, Nabi dengan tegas menjawab Allah sampai 3 kali, ya, Allah, Allah, Allah. Begitu Nabi jawab, apa yang terjadi? Fasaqata saifu miyadihi. Jatuh itu pedang dari tangannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saifa. Maka Rasul mengambil pedang itu. Faqala, Nabi pula bertanya, ya, man yamna'uka minni. Ya, Nabi tanya, siapalah yang dapat mencegahmu daripadaku sekarang ini, kata Nabi. Faqala, dia berkata, kun khaira akhizin. Jadilah kau orang yang baik untuk dapat aku ambil kebaikan itu. Itulah cuma jawaban dia itu. Ya, maka Nabi katakan, qala tashhadu alla ilaha illallah wa anni Muhammad wa anni Rasulullah. Sambil bertanya Nabi, ya, bersaksikah engkau terhadap bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku ni Rasul Allah? Itu ditanya Nabi sama dia. Ya, maka dia berkata tidak, katanya. Ya, tetapi, maksudnya dia tidak itu bukan membantah. Ya, tetapi aku ingin minta perjanjian darimu. Ya, artinya perjanjian itu minta. Kalau tadi kau tidak aku bunuh dan kau juga tidak membunuh aku, mau nggak engkau tidak akan memerangi kaumku? Kata laki-laki ini tadi. Ternyata dia kepala satu suku. Ya, maka Rasul mengiyakan dia. Datanglah ramai-ramai sama sukunya itu masuk Islam secara beramai-ramai. Inilah kalau kita lihat. Nah, dari hadis ini kan jelas kepada kita, di situ kan apa ya, satu hal yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Ketika dalam keadaan tidak berdaya menurut pandangan kita, ketika Nabi sudah tidak punya apapun, yang pada saat itu bergantung pada siapa, pedang sudah dekat di tangan, tidak ada apa-apa. Namun itulah bicara keyakinan itu. Ya, kita jangan katakan itu kan Rasul, bukan perkara itu. Rasul ini kan dicontoh, Rasul ini kan diikuti. Itu yang harus dipahami. Kalaupun kita bilang Nabi selamat, kalaupun kita mati, tapi pada dasarnya kan jelas. Ya, sama siapa? Kau takut enggak? Enggak. Siapa yang akan menolong? Allah. Ditebas kita misalnya mati, ya syukur. Kenapa? Mati dalam iman. Itu yang penting. Ini yang harus dipahami, karena kita bicara semalam itu ya, bagaimana keyakinan itu kan kemampuan kita. Ya, kita yakin.
Ya, apapun yang diberikan oleh Allah itu baik dan buruknya tetap dari Dia. Segala urusan kembalikan pada Dia. Segala hal itu minta tolong sama Dia. Ini yang harus dipahami secara mendasar. Jadi tidak menggeserkan hati kita kepada siapapun. Itulah nilai keyakinan itu. Maka itu bagi kita tidak ada alasan. Ya. Kita selalu mengatakan itu kan Nabi, itu kan para sahabat, orangnya kan hebat-hebat. Jadi kapan lagi kita mau hebat di hadapan Allah coba? Kita ini kan cenderung mau hebat di hadapan manusia supaya manusia memuji dan sebagainya. Itu keliru besar. Itu satu kekeliruan dalam kehidupan yang kita jalani. Inilah kadang-kadang kenyataan-kenyataan yang sekarang ini. Kenapa ya kehancuran moral, kenapa kebaikan itu begitu berkurang? Karena memang tingkat keyakinan kita kepada Allah terlalu kecil. Ya, orang terlalu yakin dengan hartanya, terlalu yakin dengan jabatannya, terlalu yakin dengan kekuatannya. Sementara kita tahu jabatan punya batas, harta bisa habis, kekuatan bisa melemah. Apa yang mau kita andalkan sebenarnya? Inilah hal-hal yang kita bilang sangat-sangat bertolak belakang sekali, yang harus memang diperbaiki. Ya, kalau sudah orang semuanya mengarah kepada Allah, itu kan jelas kun khairon akhizin katanya. Jadilah kau orang yang baik. Ya memang baik. Ya. Artinya bahwa nilai keyakinan itu akan membawa kebaikan. Kisah lain juga kan kita lihat bagaimana ya di At-Taubah ayat 40 itu kan, ketika Nabi sama Abu Bakar berada di dalam gua fil ghar li sahibihi wa huwa, ya dikatakan sahibihi wala, ya dia katakan faqala la takhaf innallaha ma'ana ya wala tahzan. Itu kan jelas Abu Bakar ketakutan, gua Sur itu sempit, kalau nampak saja mereka sedikit habislah, sementara orang musyrik sudah di depan gua. Tapi Nabi katakan jangan takut, Allah bersama kita. Ini kan menunjukkan keyakinan. Kalau sudah bicara begitu, ya banyak bakal terjadi kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Allah. Inilah hal-hal yang sangat penting bagi kita. Makanya di hadis lain, kalau ini hadis tadi riwayat muttafaqun alaih ya, itu masyhur ya, para ulama-ulama memberikan satu gambaran, memang ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, bagi kita ini kan jelas ya, dan orang yang meletakkan pedangnya di leher Nabi itu ya, ada satu mengatakan Daksur ya, satu lagi mengatakan ada Auros bin Haris. Apakah ini nama lain dari dia? Wallahu a'lam. Tapi di dalam kitab Dalilul Falihin itu ada dua nama digambarkan ya, dia dinamakan Daksur, ada mungkin nama aslinya, karena kita kalau lihat orang Arab ini kan kadang ada seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dipanggil Abu Jahal, nama aslinya Amru bin Hisham ada. Ya, bisa jadi Daksur itu panggilannya ya, Auros bin Haris itu nama sebenarnya ya. Tapi itulah kalau yang kita lihat bahwa kejadian ini disepakati ya dari sahabat Jabir bin Abdullah, berulang itu hadis dari Jabir, karena memang Jabir yang tidak jauh dari Rasulullah dan melihat itu, dan dia tidak berdaya saat itu, mau cepat mengambil pedangnya, orang dekat di situ. Ya udah dekat dengan Nabi. Nah, jadi kalau mereka masing-masing pohon berbaring tertidur, Nabi juga di sendirian. Nah, tapi yang kita ambil adalah keyakinan itu. Apa dampak dari yakin itu? Di dalam hadis lain riwayat Imam Tabrani, Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud dikatakan ya, innallaha ta'ala bi'adlihi wa qistihi, sesungguhnya Allah Ta'ala dengan keadilannya dan qistun ya, qistun itu adil juga, tapi maknanya tentu keseimbangan, memberikan keseimbangan itu yang membuat segalanya seimbang itu ya, kata Rasulullah, ja'alar ruha wal faraja ya fir ridha'i wal yaqin. Allah menjadikan ya kesenangan dan kebahagiaan itu di dalam sifat ridho dan yakin. Ini kan jelas sama kita. Ketika kita ridho, kita yakin, kita akan merasakan senang dan bahagia. Makanya kalau kita tidak ridho dan tidak yakin, nggak bakal bahagia kita itu. Ya, karena lawan ridho murka, lawan yakin ragu. Nah, ketika kita berada dalam keraguan-raguan, itu jelas.
Ya, makanya di ayat hadis itu dikaitkan, disambung lagi, ya, dikatakan wa ja'ala fil hammi wal hazan, ya, fi syakki was sukhti, dan Allah menjadikan di dalam kesusahan dan kesedihan itu, menjadikan kesedihan, kesusahan dan kesedihan itu di dalam keraguan-raguan dan murkanya. Ya. Maka kita tuh sedih. Kenapa? Kenapa kita sedih? Kenapa kita susah? Karena keraguan-raguan itu yang menimbulkan susah itu. Ya, kalau udah ragu mau maju enggak nih ya, nanti kalau maju begini, kalau enggak ya begini, akan susah kita sebetulnya di situ, enggak ada kebahagiaan kita sebenarnya. Maka itulah seperti kita sampaikan kemarin subuh itu kan, ya dari segi akhlak tasawufnya itu kan jelas bahwa yakin ini penting. Kita pasti bahagia, pasti tenang. Kenapa? Karena semuanya Allah. Ya, kita sudah bicarakan bagaimana tandanya itu kan. Ya, kita bicarakan bagaimana tandanya bahwa segala urusan itu adalah ketentuan Allah. Ya, bahwa kita bilang kembalikan kepada Allah. Nah, itu enak, dia nyaman, ya nikmat sekali hidup itu. Maka Rasul gambarkan yang tadi kan, ya, kebahagiaan dan kesenangan itu berada di dalam sifat ridha dan yakin. Makanya ketika Nabi yakin, ya, memberikan contoh keyakinan Nabi, siapa? Ya, siapa yang bisa siapa yang mencegah ya aku ini? Ya, kan itu ya, mencegahmu dari tindakan aku ini, kata Daksur itu kan, kata Auros bin Haris. Allah katanya, langsung pedangnya jatuh coba. Ya, kalau kita berpikir siapa yang menampel pedangnya? Siapa yang ya kalau Nabi menangkis mungkin masih nampak ditangkis Nabi, jatuh pedangnya. Tentu Nabi bertempur. Sementara ini Nabi tidak berdaya saat itu. Pedang di tangannya, ya dia tinggal tebas. Pedang yang dia gantung diambil, diarahkannya kepada Nabi. Di mana secara fisik Nabi mau melawan, kalaupun saat itu dia dekat. Tapi kenapa pedang bisa jatuh? Nah, ini kan harus menjadi satu pertanyaan, siapalah yang menolong. Makanya ketika kita bicara yakin yang lalu bahwa segala pertolongan mohonlah kepada Allah, itu orang yakin begitu. Ya, nggak kemana-mana dia. Makanya wajar kalau dia senang, dia nikmat, dia bahagia, merasakan kehidupan ini, itu pantas. Maka itulah saya mengajak kita, saya pribadi dan kita ini, mari ya, kembalikan ya keyakinan kita itu, kokohkan kembali keyakinan kita dalam hidup ini, ya, kembalikan nilai-nilai bagaimana kuatnya hati ini kepada Allah, ya, dengan melaksanakan perintahnya, dengan menerima apa yang dia tetapkan. Insya Allah tidak ada kata sedih, tidak ada ya kata susah sebenarnya. Ya, susah itu bisa disingkirkan, susah itu bisa dihilangkan, ya, sedih itu yang bergelayut bisa kita ya pindahkan dari hati kita melalui apa? Ini tadi ya, salah satunya apa? Yakin. Yakin itulah yang memberikan ketenangan. Ini yang perlu. Makanya ya banyak riwayat-riwayat hadis yang memberikan tekanan kepada kita, disuruh kita tuh yakin dalam hidup, apalagi kepentingan akhirat kita kan, wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhir mereka itu orang yang yakin. Apalagi kita tahu akhirat adalah kehidupan yang kekal yang kita inginkan, pada nilai-nilai di mana kita meninggalkan dunia, kita sudah mendapatkan kesenangan di kubur dengan raudhatum miriyadul jannah, bagaimana mendapatkan kemudahan di padang mahsyar, dan bagaimana begitu ya nanti senangnya kita di dalam surga yang dijanjikan. Dan itu perlu diyakini akan menimbulkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup dan kehidupan kita ya. Saya kira demikian, wallahu a'lam.